Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi sama saya Budia untuk mata pelajaran geografi kelas 10. Sebelumnya di geografi kita sudah belajar tentang pengantar dan dasar-dasar geografi di materi pertama. Oke, sebelum kita mulai ke materi berikutnya, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mengulang pelajaran kemarin, kita sudah membahas tentang pengantar dan dasar-dasar geografi. Yang pertama itu ada tentang apa sih pengertian geografi menurut para ahli. Kemudian yang kedua ada ruang lingkup geografi, kemudian objek geografi, kemudian ada prinsip geografi, kemudian ada konsep dan pendekatan. Apa aja sih yang dibahas itu semua? Nanti kita akan bahas lagi di ulangan tengah semester ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi berikutnya tentang peta dan pemetaan. Ini kalian harus benar-benar simak baik-baik videonya karena itu hitungan dan itu yang akan sulit kalian pelajari. Oke, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung saja kita masuk ke materi. Materinya yaitu tentang si peta. Oke, dibuka bukunya halaman 30, di buku paket kalian halaman 30 ya, tentang pengertian dan fungsi peta. Yang pertama ada pengertiannya. Pengertiannya yang pertama ada mapa. Mapa itu tadi tapak meja. Karena kalau peta itu kan biasanya datar, berarti ada tapak mejanya atau ada di atas meja karena datar. Kemudian pengertian kedua adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Di buku paket ada juga, coba digarisin di buku paketnya. Peta adalah gambaran umum, jadi konvensional itu umum. Permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi dengan tulisan serta simbol sebagai keterangan. Ya. Kemudian ada juga si peta menurut ICA. Siapa sih ICA? International Cartographic Association. Di buku juga ada, dilihat digarisin. Peta adalah menurut si ICA suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Itu definisinya atau pengertiannya. Kemudian ada fungsi peta. Fungsi peta di sini menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat, kemudian mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat, mengetahui penampakan di permukaan bumi, dan menyajikan data potensi suatu daerah. Oke, kalau di buku sama ya, sebenarnya ada 4 juga, cuma di buku lebih detail, boleh digarisin ya. Kemudian yang berikutnya ada jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta di sini sama seperti yang di buku paket, dibuka halaman 31. Yang pertama, jenis peta berdasarkan isi. Nah, jenis peta berdasarkan isi itu ada peta umum dan peta khusus. Ya. Nah, peta umum ini biasanya dibagi lagi menjadi 3 di sini. Kalau di buku itu peta umum ada 2, yaitu topografi, korografi, dan geografi. Di buku digarisin apa sih topografi? Dibaca. Topografi yaitu peta yang menggambarkan bentuk dan ukuran yang tepat dari relief permukaan bumi. Itu topografi. Contohnya apa sih? Dilihat. Contoh peta topografi adalah sungai, danau, penggunaan lahan, dan relief gunung atau bukit. Kemudian peta korografi. Peta korografi itu adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan skala kecil. Contohnya peta negara atau peta dunia. Ya. Kemudian kalau peta geografi itu mencakup semua peta yang ada di permukaan bumi, yakni topografi maupun korografi. Selanjutnya ada peta khusus. Peta khusus disebut juga sebagai peta tematik ya. Kalau di buku paket kalian halaman 33, dibuka halaman 33-nya.
Peta khusus itu peta yang menggambarkan satu jenis kenampakan atau objek atau fenomena tertentu, baik fisik maupun sosial. Contohnya di sini ada peta geologi, kepadatan penduduk, transportasi. Nah, kalau di saya contohnya ada banyak ya, pariwisata, perhubungan, iklim, vegetasi, kependudukan, tambang, itu termasuk peta khusus. Oke. Selanjutnya ada peta berdasarkan objeknya. Ya. Kalau di buku peta berdasarkan bentuk dan sifat datarnya. Nah, yang pertama ada peta stasioner, kemudian yang kedua ada peta dinamis. Stasioner digarisin di paket kalian halaman 34, yaitu peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan data bersifat relatif atau stabil. Contohnya peta topografi, peta geologi, dan peta jenis tanah. Itu pasti datanya pasti nggak stabil ya. Namanya juga peta jenis tanah atau geologi. Kemudian peta dinamis. Dinamis itu menggambarkan keadaan permukaan bumi dengan data yang bersifat selalu berubah. Itu contohnya adalah peta penduduk. Karena pasti akan pada pertambahan penduduk setiap tahunnya, ya. Dilihat di sini ada contoh peta di halaman 34. Ada contoh peta dinamis itu peta penduduk. Selanjutnya jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada kadaster. Kadaster itu skalanya 1/100 sampai 1/5000 ya. Ini 1 berbanding. Jadi nggak boleh 5.000 aja, enggak. Tapi harus 1/5000. Kemudian skala besar. Skala besar itu 1/5000 sampai 1/250.000. Kemudian skala sedang 1/250.000 sampai 500.000. Skala kecil yaitu skala 1/500.000 sampai 1/1 juta. Kemudian kalau skala geografi itu lebih dari 1 juta. Jadi kalau skala ini lebih kecil skala pasti lebih besar peta. Jadi ada ungkapan yang semakin kecil skala semakin besar peta. Ya, semakin kecil skala semakin besar peta. Dan kebalikannya, semakin besar skala, semakin kecil peta. Selanjutnya kita masuk ke komponen peta. Kalau di buku komponen peta itu halaman 35. Dilihat. Nah, ini ada contoh peta dari peta administrasi Kecamatan Cisurupan. Ya. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama itu adalah judul peta. Jadi buku judul peta nih, dilihat. Di buku kalian digarisin tentang judul peta. Oke, judul peta itu yang mana sih? Nih, judul peta itu yang peta administrasi. Ini judul peta, ya. Di sini judul adalah nama yang digunakan untuk memberi nama tentang peta yang akan diinformasikan. Peta harus diberi judul sesuai dengan informasi atau isi yang disampaikan dalam peta. Judul peta dapat diletakkan di sembarang tempat asal tidak mengganggu informasi yang disampaikan. Akan tetapi, judul peta ideal diletakkan di tengah bagian atas atau di luar garis tepi bagian atas dari peta. Dan judul peta juga harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi harus jelas ya, judul peta itu adalah isi dari si peta itu sendiri. Administrasi berarti dia menerangkan tentang si peta administrasi di sini. Oke, kemudian kalau di buku paket kalian ada mata angin. Nah, dilihat mata angin itu yang mana sih? Nih, mata angin itu yang ada gambar kompasnya. Ya, kemudian ada N-nya, north atau U, utara. Pasti kalau peta itu harus dilogokan dengan U, utara. Bacanya dari utara. Oke, mata angin pedoman arah pada peta yang digambarkan dalam bentuk garis anak panah, terutama menunjukkan arah utara. Arah mata angin ini perlu dicantumkan dalam peta agar posisi peta dapat diketahui. Nah, berarti bagian utaranya peta ini apa? Siapa? Si suka resmi.
Dekat siapa? Dekat pemulihan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya di buku kalian di halaman 36. Skala peta. Skala berbandingan jarak antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Skala perlu dicantumkan agar penerima informasi dapat mengetahui ukuran yang sebenarnya, terutama jarak dan luas yang ada dalam peta. Oke, skala peta ini yang ini nih. Kita pakai skala batang. Ini namanya skala batang nih, yang ada kayak batang gitu tuh, namanya skala batang. Ya, skalanya 1 berbanding 100.000. Ya, karena dia menunjukkan peta kecamatan. Kemudian yang keempat ada simbol. Pengertian di buku, simbol adalah tanda-tanda pada peta yang melambangkan objek-objek geografi yang terdapat di permukaan bumi dan bersifat universal atau meluas. Nah, simbol itu apa sih? Di sini ada simbol titik, simbol garis, simbol bidang, simbol huruf dan warna. Nih yang disebut dengan simbol nih. Nih, ini simbol. Ya, warna, garis, kemudian titik, ini simbol namanya. Kemudian ada legenda. Legenda itu apa sih? Keterangan tentang simbol-simbol yang terdapat pada peta. Nah, si garis ini apa? Nih, garis ini berarti artinya jalan raya misalnya. Atau si titik itu apa? Si titik artinya misalnya kecamatannya. Nah, si warna itu apa? Si warna itu menentukan si desa-desanya. Kramatwangi, kemudian Sinarjaya, Cipaganti. Itu legenda. Kemudian ada garis astronomi, garis-garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal dan horizontal. Nah, ini garis astronomi atau garis hayal yang menggariskan vertikal dan horizontal. Kemudian tahun pembuatan dan sumber. Kalau saya digabung ya. Nah, ini di sini tahun pembuatan dan sumber nih. Sumbernya adalah peta administrasi Kabupaten Garut tahun 2011 dan saya perbaharui menjadi peta kecamatan kesurupan tahun 2015. Yang terakhir ada insert. Insert itu adalah peta keseluruhan yang ada di dalam peta kecil. Ya, itu insert. Oke. Baik, sampai sini pertemuan kita dulu. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas soal skala peta. Oke, sampai sini saya sudahkan dulu ya. Terima kasih. Nah, sudah kalian simak videonya? Kalau ingin bertanya, boleh silakan bertanya di kolom komentar atau langsung saja bertanya di Google Classroom. Karena setelah kalian menyimak video ini, kalian akan diberikan tugas di Google Classroom. Sekali lagi ya, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube channelnya SMA Islam Teratai Putih Global. Kemudian kalian sudah selesai bertemu